Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bebel TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bebel TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhanlah segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Kami mempersembahkan siaran malam ini kepada Tuhan dimanapun siaran ini, acara ini boleh ditangkap dan dilihat. Kami berdoa, tinggikanlah nama-Mu Tuhan, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, hiburkan yang susah, kuatkanlah yang lemah. Berfirman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bebel TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang kami akan sampaikan untuk kita malam ini adalah keluarga Kristen yang harmoni. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap keluarga boleh menjadi kesaksian. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Kita buka Alkitab kita, Matius 19 ayat yang ke-6. Kami akan membacakannya. Demikian firman Tuhan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Begitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Keluarga Kristen yang harmoni. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan kami ingin menyampaikan di dalam dunia ini ada dua institusi yang ide pendiriannya datang daripada Tuhan. Yang pertama adalah keluarga. Adanya keluarga di atas muka bumi itu bukan pinter-pinternya manusia, tapi gagasan ide itu muncul dari hati Tuhan, dan Tuhanlah yang merancangnya. Alkitab katakan, tidak baik bagi manusia itu untuk seorang diri. Institusi yang kedua adalah gereja atau jemaat. Alkitab katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, di mana pintu alam maut tidak akan dapat menguasainya. Nah, yang perlu kami sampaikan, apapun yang idenya datang dari Tuhan, iblis tidak suka. Karena itu tidak heran kalau hari-hari ini angka perceraian terus meningkat. Dan demikian juga jemaat atau gereja, ada banyak persoalan. Percaya atau tidak, di belakang semuanya iblis sedang bermain. Alkitab katakan pencuriannya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oleh karena itu firman malam ini jadi penting supaya maksud Tuhan terhadap keluarga boleh tercapai. Dan pada akhirnya kita menjadi kesaksian dan meninggikan nama Yesus. Dan kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Ada 4 hal yang kami mau sampaikan untuk malam ini, khususnya untuk tema kita, keluarga Kristen yang harmoni. Yang pertama, jangan lupakan Tuhan. Haleluya. Percaya atau tidak, kalau kita lihat model banyak keluarga Kristen hari-hari ini, kebanyakan kita Kristennya Kristen kepepet, Kristennya Kristen kejepit.
Apa artinya Kristen kepepet, Kristen kejepit? Kalau udah ada masalah baru datang pada Tuhan. Kalau sudah ada persoalan baru kita ingat pada Tuhan. Seharusnya yang benar adalah kita menjadikan Tuhan menjadi kebutuhan, bukan pelengkap dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, yang pertama yang kami mau bagikan untuk kita, keluarga Kristen yang harmoni, jangan lupakan Tuhan. Haleluya. Jangan lupakan Tuhan. Ada kecenderungan dunia ini membuat kita lupa akan Tuhan, dan dunia punya kekuatan untuk hal itu. Tapi kami percaya dunia tidak bisa memaksakan kehendaknya atas hidup kita, karena roh yang di dalam kita lebih besar. Asalkan kita mau tunduk pada Tuhan, melakukan firman-Nya, kita akan lihat rencana Tuhan akan digenapkan dan iblis tidak punya hak atas kehidupan kita. Kami ingin kita lihat Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa. Jadi yang kami mau tekankan, keluarga Kristen yang harmoni, jangan lupakan Tuhan. Satu tindakan yang patut kita contoh yang dilakukan oleh Yosua. Yosua mengambil keputusan untuk membawa keluarganya beribadah kepada Tuhan. Hidup adalah keputusan, keputusan yang paling tepat yang kita lakukan dalam hidup kita, dikala kita mau tunduk kepada Tuhan, melakukan akan perintahnya. Percaya atau tidak, kalau ini yang kita lakukan, ya tidak melupakan Tuhan, kami percaya kita akan kuat. Alkitab katakan, Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa artinya? Semua boleh berubah. Tapi kalau Yesusnya tetap sama, tetap ada pengharapan, kekuatan, penghiburan, jaminan bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu, kami mau katakan, jangan lupakan Tuhan. Dalam situasi apapun, senang susah, ya, berhasil gagal, ya, kami mau katakan, jangan pernah lupakan Tuhan. Karena kalau kita lupakan Tuhan, kita pasti terpuruk. Dan bukan hanya itu saja, kehidupan kita akan binasa. Karena Alkitab katakan di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bertekadlah, bangunlah keluarga Kristen yang harmoni untuk kehidupanmu dan keluargamu. Jangan lupakan akan Tuhan. Yang kedua, kami ingin kita lihat Amsal pasal 4 ayat 23. Cara pribadi kami sangat suka ayat ini. Kenapa? Karena terukur, semua kita bisa melakukannya. Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Keluarga Kristen yang harmoni, yang kedua, jangan baper. Apa artinya? Jangan baper. Jangan bawa perasaan. Haleluya. Harus menjaga hati. Ini penting. Kalau kita udah berkeluarga dan ingin keluarga kita menjadi keluarga harmoni, kami mau katakan, masing-masing kita jaga hati, suami jaga hati, istri jaga hati. Kalau itu yang kita lakukan, iblis tidak pernah dapat kesempatan. Haleluya. Bukan tidak ada masalah.
Tapi kalau ada masalah, kita memilih mengampuni, kita memilih memberkati, kita memilih untuk mengalah. Karena dalam keluarga yang benar bukan masalah menang-menangan, tapi kita ingin nama Yesus dipermuliakan. Kalau itu yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan baper, jangan bawa perasaan, dikit-dikit sakit hati, kepahitan, dendam, kecewa. Kalau saudara dan saya lakukan itu, kami mau katakan, kita akan melihat, ya, keadaan rumah tangga itu bukan semakin baik, tapi justru akan semakin rusak. Dan akhirnya iblislah yang diuntungkan. Karena itu kami tegaskan buat kita, tangkap kebenaran ini. Karena dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada, jangan kasih kesempatan kepada iblis. Lepaskan pengampunan kalau ada masalah. Lebih memilih mengampuni, lebih memilih memberkati. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya keluarga kita menjadi berkat dan menjadi kesaksian. Yang ketiga, keluarga Kristen yang harmoni. Keluarga Kristen yang harmoni, jadikan pasangan kita menjadi yang spesial setiap hari. Jadikan pasangan kita menjadi yang spesial setiap hari. Lukas 6 ayat 31. Kami ingin membacakannya buat kita. Lukas 6 ayat 31. Satu firman yang luar biasa. Kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya. Bukalah Lukas pasal 6 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Haleluya. Tabur senyum, tuai senyum. Haleluya. Jadi yang perlu kita perhatikan, keluarga Kristen yang harmoni, dia tidak bisa dibeli, tapi kita bisa memperolehnya. Asalkan kita mau sungguh-sungguh mengerjakannya sesuai firman, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi yang ketiga, jadikan pasanganmu menjadi yang spesial setiap hari. Ya, haleluya. Percaya atau tidak, kalau ini kita lakukan, bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada pergumulan, tapi iblis tidak dapat kesempatan. Justru kita akan menjadi kesaksian dan nama Yesus dipermuliakan. Jadikan istrimu yang spesial setiap hari. Jadikan suamimu yang spesial setiap hari. Berpikirlah untuk melakukan yang terbaik baginya. Kalau itu yang kita lakukan setiap hari, kami percaya anugerah kasih sayang berkat Tuhan akan melimpah untuk saudara dan saya, dan keluarga kita akan berdampak di mana Kristus akan dipermuliakan. Yang keempat yang kami mau bagikan buat kita, keluarga Kristen yang harmoni, hindari pengkhianatan. Hindari pengkhianatan. Jadi yang kami mau tekankan buat kita, hindari pengkhianatan. Haleluya. Kita sudah sulit mencari orang yang setia hari-hari ini. Ya. Bahkan kami berani berkata, kesetiaan merupakan barang langka hari-hari ini. Ya. Haleluya. Orang boleh namanya setia, tinggal di kelurahan Setia Budi, tapi apa yang terjadi? Keluarganya hancur-hancuran. Apa artinya sebuah nama? Kami mau katakan, tangkaplah kebenaran ini. Praktekanlah kebenaran ini dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau ini kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Kita harus setia. Setialah. Haleluya.
Orang dunia bilang ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Kami mau katakan berkeluarga yang benar, komitmennya itu spiritual komitmen. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Haleluya. Kalau itu ada dalam hidup kita, persoalan bagaimanapun kita bisa melewatinya dan keluar jadi pemenang. Lakukan ini. Tidak boleh bercerai, apapun alasannya. Karena Alkitab katakan Tuhan menentang yang namanya perceraian. Dan perceraian seringkali bukan penyelesaian, tapi justru membuat malapetaka. Karena kita keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Haleluya. Oleh karena itu praktekkanlah kebenaran ini. Hidup dalam kesetiaan, itu yang Tuhan mau. Mungkin kita diejek, mungkin kita dicela. Haleluya. Tapi memilihlah untuk jadi suami yang setia, istri yang setia. Percaya atau tidak, dalam hidup ini ada hukum tabur tuai. Haleluya. Praktekkan kebenaran ini sehingga Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kami terlalu percaya kalau keluarga kita baik, gereja kita akan baik. Kalau gereja kita baik, kota kita akan baik. Kalau kota kita baik, bangsa kita akan baik. Dan kami ingin tekankan buat kita, peran keluarga sangat besar menentukan nasib satu bangsa. Kita nggak bisa tolong negeri ini, persoalannya banyak. Tapi dengan masing-masing kita mengurus keluarga kita dengan baik dan benar, sehingga kita menjadi keluarga yang harmoni, itu sudah menolong kesulitan yang begitu besar yang ada di bangsa kita. Kami mau tekankan kita, kalau tidak bisa jadi solusi untuk negeri ini, jangan jadi polusi. Keluarga kita jangan jadi polusi, tapi seharusnya menjadi solusi. Sehingga pada akhirnya orang boleh datang kepada Tuhan. Dan kita akan lihat ada pemulihan dan janji Tuhan akan digenapkan. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Keluarga Kristen yang harmoni. Kita boleh kaya, kita nggak bisa beli harmoni. Kita boleh pandai, kita nggak bisa bangun harmoni. Kalaupun ya sepertinya bisa kita dapat ya dengan uang dan kepandaian kita, pasti semuanya palsu. Tapi walaupun kita nggak bisa beli, ya kita nggak bisa bangun, tapi kita bisa dapatkan. Kalau kita mau tunduk pada Tuhan, melakukan firman-Nya. Dan ada 4 hal yang kami mau ulangi, bagaimana kita memiliki keluarga Kristen yang harmoni. Pertama, jangan lupakan Tuhan. Yang kedua, jangan baper. Karena Kristen bukan masalah menang-menangan. Jangan bawa kepada perasaan. Tapi jaga hati kita sungguh-sungguh. Lepaskan pengampunan. Ada anugerah dari Tuhan. Yang ketiga, jadikan pasangan kita menjadi yang spesial setiap hari. Suamimu jadikan yang spesial, istrimu jadikan yang spesial. Dan yang keempat, mari kita setia. Kalau itu yang kita lakukan, keluarga kita jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini, keluarga Kristen yang harmoni. Kami percaya semua kita diberkati. Tidak ada kata terlambat, memulailah. Milikilah keluarga yang harmoni dengan tunduk pada Tuhan. Kita masih ada waktu sedikit, kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama adalah kami mau tantang kita. Kalau kita belum pernah menerima Yesus, malam ini malam anugerah. Nanti kami mau bantu saudara ikuti doa kami. Asalkan kita lakukan dengan benar.
keselamatan yang Tuhan jadikan menjadi milik bagian kita. Nanti kami mau berdoa yang kedua untuk yang sakit dan beban berat. Dan yang ketiga nanti kita mau berdoa syafaat. Kita mulai. Taruh tanganmu satu di dadamu, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam ini saya dengar firman Tuhan. Saya menerimanya. Terima kasih Tuhan. Saya mengaku saya orang berdosa. Ada banyak dosa, kesalahan, kejahatan yang saya perbuat. Malam ini saya mau bertobat. Saya mau meninggalkan cara hidup saya yang jahat. Saya mau datang kepada Tuhan. Terimalah hidup saya Tuhan. Tuhan Yesus, kasihanilah saya. Saya buka hati saya malam ini untuk Tuhan. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, penguasa tunggal satu-satunya dalam hidup saya. Saya mau ikut Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kita masuk pada bagian yang kedua. Kalau saudara sakit, taruh tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Dan letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contohnya kalau engkau sakit jantung, taruh tanganmu satu. Dan taruh tanganmu satu lagi ke atas, angkat tinggi. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Kalau engkau punya beban berat, banyak pergumulan, taruh kedua belah tanganmu di dadamu. Kita mulai berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau tabib yang agung dan Engkau berkata, sudah selesai. Dosa kami, kutuk atas kami, penyakit kami, Engkau sudah ambil di kayu salib. Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, penyakit lenyaplah, enyahlah engkau. Oleh bilut-bilut Tuhan Yesus, jadilah engkau sembuh. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang meletakkan kedua tangan mereka di dada mereka karena beban pergumulan yang berat. Engkau berkata, ya Tuhan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Kau berjanji akan memberikan kelegaan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, terbukalah jalan. Tuhan meratakan gunung menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terima mujizat Tuhan. Awan gelap berlalu, terang Tuhan turun. Tuhan merubah ratamu menjadi tarian. Dia rubah padang gurun menjadi taman Eden. Dalam hidupmu ada mata air yang baru yang Tuhan berikan kepadamu. Aku berdoa, ada mujizat, ada jalan keluar, ada kemenangan, ada pemulihan dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami mau berdoa khususnya untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahan. Kami berdoa, Tuhan, bungkus negeri kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan negeri kami dari gempa bumi, dari malapetaka bencana, tapi curahkanlah hujan pertobatan di negeri kami. Kami berdoa biar kasih Tuhan melawat negeri kami. Kami berdoa biar virus corona lalu dari negeri kami, dan Engkau Tuhan Yesus sanggup melakukannya dalam nama Yesus. Yang sembuh semakin banyak, yang kena semakin tidak ada. Akhirnya nama Yesus dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan, berkatilah gereja Tuhan di bangsa ini. Jadikan jadi suara bukan jadi gema. Berkati gerejamu Tuhan, biar jadi mercusuar petunjuk jalan. Hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, persatukan biar jadi kesaksian. Bangkitkan yang jatuh, yang sudah jauh meninggalkan Tuhan, kembalikan pada jalan yang benar.
Terima kasih ya Tuhan, kota kami Jakarta dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, dijauhkan hal-hal yang buruk, malapetaka, celaka, bencana, tsunami, kami tolak dari negeri kami. Kami tolak dari kota kami Jakarta. Kami berdoa berkati Panorama, MGK yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini, berkati dengan limpah rahmat anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Sobat Prestasi, pemirsa Bible TV dimanapun mereka menyaksikan siaran ini, di LP, di rumah, di jalan, Tuhan, kami berdoa berkati mereka, ada rasa haus akan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.